apa ya, seneng banget ya karena pertama kan aku tuh sama Donghae kan. Donghae itu untuk video klip aku sendiri yang The Heart You Hurt. Jadi hati yang kau sakiti tapi pakai bahasa Korea. Nah, video klip pertama itu ya yang jadinya cowoknya itu Donghae sama Dion Wiyoko. Terus beberapa waktu kayak sebulan yang lalu mungkin ya, Ryowook itu nanya sama aku kayak, boleh nggak sih kalau apa namanya kita parodiin music videonya gitu. Terus aku bilang, boleh sih, boleh banget aku bilang gitu. Dan Ryowook tuh kan suaranya tuh bagus banget. Ternyata dia nyanyiin bahasa Indonesianya, Hati Yang Kau Sakiti. Dengan video klip aku yang diparodiin. Jadi kayak wow gitu, maksudnya kayak kalau kita parodiin idol Korea itu kan udah biasa ya. Tapi kalau idol Korea parodiin lagu kita kayaknya jarang ya. Ini bisa dibilang pertama kalinya gitu dalam hidup Teocha gitu kan, ada artis luar juga yang mengapresiasi karya Teocha gitu. Lebih kepada artis luar yang memparodikan lagu aku sih, lebih ke situ kali ya. Dan ketika mengetahui setelah rilis parodi itu dan pada akhirnya trending itu lagu dia, seperti apa reaksi Teocha? Mungkin kaget banget sih kok bisa gitu, maksudnya kayak trending lagi dan lucunya tuh lucu banget, bahkan BTS-nya tuh lucu banget gitu. Ini orang-orang tuh maksudnya kayak itu kan teman-teman aku ya, Suju itu kayak membernya kita udah berteman gitu sejak waktu pertama mereka konser di Jakarta, terus kita jadi berteman, suka DM-DM-an dan lain sebagainya. Terus udah gitu, cuman pas yang kemarin mereka Ryowook, Simdong sama Eunhyuk bikin parodinya tuh aku semakin kayak, aduh mereka kok baik banget ya, mereka tuh legend loh, yang legend itu bukan cuma di Asia gitu, di dunia gitu, bahkan mereka kayak Super Junior itu adalah yang terbaik di generasi kedua waktu itu kan, dan breakthrough-nya ke lagu Korea di apa namanya atau idol Korea di dunia saat itu, di Latino dan di Jepang dan lain sebagainya lah gitu, keluar dari daerah Korea. Di Indonesia apalagi gitu, besar banget. Jadi aku kayak mereka meskipun pada super tapi pada humble banget, dan mereka bantuin untuk memperkenalkan lagu aku gitu, kayaknya aduh luar biasa sih. Dia mereka kayak, ayo kita support support Rosa yuk gitu, support Rosa dengan cara memparodikannya. Jadi mensupport aku sama Donghae sih, karena di situ kan ada Donghae juga kan, yang aslinya. Nah, waktu itu Ryowook sempat nanya, Teocha marah nggak ya? Nah gitu. Iya. Teocha menanggapinya gimana tuh Teh? Enggak lah, nggak marah. Aku bilang cepetan, buatin aja please, go ahead, do it gitu. Ternyata jadinya malah di luar dari ekspektasi aku. Kalau kata Elf tuh ya apa sih namanya, fansnya Suju ya, panggilan fansnya Suju tuh Elf. Dia itu mereka itu katanya pelawak berkedok idol. Saking mereka tuh emang lucu gitu. Ya mereka pelawak bukan idol. Nah, ini kan juga trending, terus juga di likersnya juga banyak gitu. Mungkin dampak apa lagi sih gitu setelah di cover sama mereka, diparodikan sama mereka gitu, dampak apa sih yang nyampe ke Teocha gitu? Jadi banyak elf dari Latin ya yang banyak berkomentar di YouTube aku gitu. Terus udah gitu di YouTube-nya Ryowook apalagi gitu ya, banyak banget. Terus aku berharap lagu Indonesia bisa lebih dikenal lagi di dunia sih lewat coverannya Ryowook, karena kan yang nonton Suju kan bukan cuma orang Korea gitu, tapi juga itu mereka banyak banget fansnya di Arab, di Latin gitu, di Amerika Latin, di Jepang dan lain sebagainya. Dengan mereka mengcover lagu Indonesia, itu kan berarti mereka membantu lagu-lagu Indonesia untuk didengar lebih jauh lagi gitu. Mungkin next akan lebih afdol kalau duet kali ya Kak? Pengen banget, cuman ya itu dia belum memungkinkan nih semuanya. Ya kita terima aja lah. Tapi kan Teocha udah gabung juga ya di
apa namanya SM Entertainment itu sejak kapan ya Teh? 2019 apa awal kalau nggak salah. Boleh diceritain dong Teh, awalnya gimana bisa atau bergabung di PH besar gitu. Di situ. Di agensi besar. Gimana Iya, ya? agensi besar. Aku ke Korea, terus kayak gitu. Waktu itu ke Koreanya tuh sebetulnya cuma mau main dan ngeliat lokasi di mana pembuatan syutingnya drakor gitu kan. Terus udah gitu, ya udah pas awal ke sana, kebetulan SM Entertainment-nya juga lagi mau membuka cabang di Indonesia. Jadi mereka bikin janji temulah sama aku gitu, meeting. Jadi hari itu aku seharian sama mereka, aku ditemanin sama SM Entertainment yang di Indonesia itu namanya Mr. Han. Kebetulan yang di Indonesia itu juga dia CEO juga di Vietnam dan di Jepang, Asia Tenggara lah gitu ya. Jadi kita ke SM, terus diperkenalkanlah tempatnya, kantornya mereka, tempat recordingnya mereka, tempat latihan NCT, EXO dan lain sebagainya. Terus mereka juga punya kayak theater punya mereka sendiri yang punya alat-alat yang canggih gitu loh. Ya udah akhirnya ngobrol-ngobrol, terus malamnya dinner sama CEO-nya dari SM Entertainment, Mr. Kim Yong Min, terus Mr. Nicky itu juga the producer atau kayak director lainnya lah, banyak director, terus ada ENR-nya juga yang biasa ngehandle lagu-lagu, mencari lagu-lagu anak-anak SM segala macam gitu. Jadi intinya kita makan malam sembari ngobrolin banyak hal, terus dan mereka welcome banget sama aku gitu, mereka suka banget dengan dengan repertuar lagu aku, terus mereka juga suka dengan, kayaknya mereka sudah banyak mempelajari aku sebelumnya lah gitu, karena tahu lagu Tegar, tahu lagu Bukan Maksudku waktu itu, terus banyak lagu-lagu aku yang mereka akhirnya pelajarin gitu, terus akhirnya diajakin kayak join SM Entertainment yuk gitu, terus aku pikir kan bercanda aja, jadi aku mau gitu, jadi cuman sesantai itu. Pas pulang ke Indonesia, terus mereka menghubungi lagi, udah langsung ngobrolin kontrak dan lain sebagainya gitu. Simple. Kalau Teocha sendiri nih emang suka Korea-Koreaan juga nggak sih orangnya? Sebetulnya tuh aku nggak terlalu mengerti ya dan mengikuti K-pop-nya. Tapi sebetulnya aku tuh suka banget tuh sebetulnya drama Korea awalnya gitu. Tapi ya karena sekarang udah tergabung juga sama SM, jadi aku banyak belajar lah. Banyak belajar lagu-lagunya mereka, belajar bahasa Korea juga. Terus ya gitu deh pokoknya. Mau mulai belajar, tapi yang jelas sih aku tetap pengen memperkenalkan lagu Indonesia di mereka juga gitu. Jadi tambah banyak lagi orang yang mencintai lagu-lagu Indonesia lewat aku. Koca dalam keadaan pandemi gini kan membuat lagu juga agak sulit ya. Tapi dirimu ekspektasinya seperti apa sih ketika akhirnya bisa di copy lah sama mereka, di cover. Diin gitu ya, diapresiasi lah ya. Memang benar banget gitu, tapi di zaman pandemi ini justru orang-orang karena online, jadi kayak batasan orang tuh jadi tambah nggak ada gitu. Artinya kita bisa sesering mungkin online. Kalau online berarti kan kita bisa nge-tag siapapun juga, mau artis dari Amerika, dari Inggris, dari Korea, dari Cina, dan dari mana-mana bisa gitu. Jadi mungkin malahan lebih banyak kesempatan buat berinteraksi gitu. Misalnya kayak aku sama sering DM-an gitu sama mereka. Jadi kayak gimana di Korea, di sini di Indonesia begini. Terus mereka kayak aduh pengen banget ke Bali, misalnya kayak Donge gitu. Pengen banget ke Bali, udah lama banget nggak ke Bali gitu. Jadi
Aku juga aku udah lama banget nggak ke Seoul gitu aku bilang. Jadi kayak saling tukar informasi lah gitu, saling tukar kabar gitu dan saling menyapanya ya online aja sekarang.